Halo guys, masih soal dealing Indonesia Amerika nih di perdagangan. Kemarin kita lihat ah Pak Prabowo diwawancara oleh wartawan ya. Pertanyaannya sangat jelas, gimana nih Pak soal ah, bea masuk 0% barang Amerika dan tarif 19% yang masih dikenakan oleh Amerika Serikat kepada barang-barang kita, apakah nggak berbahaya buat ekonomi kita? Saya justru terkesima dengan jawabannya Pak Prabowo nih yang bilang bahwa ah, ini demi rakyat. Lalu katanya yang penting pekerja aman. Saya bingung nih yang dimaksud dengan demi rakyat nih yang mananya, dan yang dimaksud dengan mengamankan pekerja ini yang sebelah mananya ya. Karena kalau kita lihat ya, kebijakan bea masuk 0% untuk barang impor dari Amerika Serikat ini sesungguhnya membawa risiko besar dan kerugian yang sangat serius bagi para petani serta peternak Indonesia. Banyak analis lah yang berkomentar soal ini, seperti misalnya Harisu dari Samuel Sekuritas yang bahkan memperingatkan bahwa masuknya ayam impor dari Amerika Serikat tanpa tarif ini dapat menyebabkan hilangnya sekitar 5 juta pekerjaan di sektor peternakan unggas lokal. Nah, hal ini terjadi karena biaya produksi di dalam negeri jauh lebih tinggi, sehingga produk impor yang lebih murah dengan mudah akan mendominasi pasar, dan akibatnya jutaan petani dan peternak akan kehilangan mata pencarian yang berpotensi memperparah kemiskinan dan ketimpangan sosial di pedesaan. Jadi menyelamatkannya yang mana nih? Nah, bicara soal ketimpangan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat ini kan sangat mencolok ya. Amerika Serikat masih mengenakan tarif 19% untuk produk Indonesia, sementara Indonesia memberikan akses bebas ya untuk produk Amerika Serikat. Nah, ketidakadilan ini jelas melemahkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional. Pasar domestik ini pasti akan dibanjiri produk impor murah dari Amerika Serikat. Sementara produk Indonesia kesulitan memasuki pasar Amerika Serikat karena tarifnya yang masih tinggi. Nah, kondisi ini jelas merugikan industri lokal dan memperbesar defisit neraca perdagangan nantinya. Lalu misalnya lagi di sektor susu lah. Kebijakan ini kan juga membawa dampak negatif yang nyata di sektor ini. Bebas bea masuk untuk susu impor ini menyebabkan harga susu segar lokal menjadi sekitar 5% lebih mahal dibandingkan susu bubuk impor dengan kualitas yang lebih rendah bahkan. Nah, kondisi ini merugikan peternak sapi lokal tentunya, dan khususnya koperasi sapi rakyat yang menyumbang sekitar 71% dari produksi nasional susu segar. Nah, jika tren seperti ini dibiarkan, maka produksi susu lokal ini bisa menurun drastis dan berdampak pada ketahanan pangan serta kesejahteraan peternaknya. Nah, kalau kita bicara lebih luas lagi, kebijakan bea masuk 0% ini berpotensi melemahkan target swasembada dan kedaulatan pangan Indonesia. Nah, data neraca perdagangan menunjukkan masih ada defisit penting seperti daging sapi dan kedelai. Nah, namun dengan masuknya produk impor dari Amerika Serikat tanpa hambatan tarif, maka produksi lokal akan tertekan dan ketergantungan pada impor justru meningkat. Ini kan merusak upaya pembangunan ketahanan pangan nasional yang sudah mulai menunjukkan ya mulai berdampak lah hasilnya. Dan secara keseluruhan pemerintah dengan memberikan akses bebas tarif ke produk Amerika Serikat tanpa perlindungan yang memadai secara tidak langsung, ini kan membuka peluang masuknya produk impor yang sangat murah dan bersubsidi. Dan ini mematikan usaha petani dan peternak yang sudah bergantung pada perlindungan dan subsidi. Nah, akibatnya jutaan pekerja sektor agraris ini akan terancam kehilangan pekerjaan. Ketimpangan perdagangan akan semakin lebar. Dan tujuan kemandirian pangan yang selama ini digembar-gemborkan justru akan semakin jauh nantinya. Oleh karena itu, saya rasa sebelum kebijakan bea masuk 0% ini lebih luas diberlakukan, pemerintah harus segera memberikan perlindungan tarif yang cukup agar industri lokal tidak tergerus seperti itu. Selain itu, dukungan insentif dan bantuan teknis diperlukan untuk menurunkan biaya produksi petani dan tentunya para peternak kita. Nah, kajian yang mendalam, yang transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
Saya rasa mutlak dilakukan agar kebijakan ini tidak malah menjadi bencana ekonomi dan tentunya bencana sosial bagi sektor pertanian dan peternakan Indonesia yang justru bertentangan dengan tujuan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan pangan nasional tentunya. Salam.